NU punya wewenang untuk menjadi amil dengan salah satu cara yang dikotipun bid'ah. Nopo pentingnya bid'ah? Nyuwun sewu Bapak Ibu, Bapak sedaya ingkang rawuh, selama niki kita sedaya bagi zakat setiap Ramadan menjelang hari raya niku namung relawan utawi panitia zakat niku lek dengan golek kitab boten wonten, golek sumber napa mriki Quran hadis panitia niku boten wonten, kata nitok mawon boten wonten. Artinya panitia zakat niku namung relawan, boten wonten hak dan kewajiban dalam hukum syariat. Mila mulih tanggung jawab jenengan sing rumat masyarakat, rumat yang NU wonten dari kiambak niki punya legalitas dipunwontenaken bid'ah amil zakat, sehingga sakmatune dipun bid'ah meniki mangke para amil sedaya, para jenengan sedaya sing rawuh gadah hak dan kewajiban. Di antara kewajibane mungkin jadi jlendrene Pak Mus kula namung ngira-ngira tok mawon. Ngumpulne zakat nomor 9. Ngumpulne zakat, data zakat, lajeng membagikan sesuai asnaf sing wonten. Secara simpel ngoten. Dadi ngumpulne data, ngitung, lajeng bagi. Selain itu jenengan punya hak amil niku dados mutakhir. Lek panitia zakat nyuwun sewu niku mboten berhak mendhet zakat. Mungkin wonten setunggal kalih ini kula hubungi wonten sing matur wonten. Lah niku asline mboten gadah hak. Ngelek-ngelek kalau sing penak pendapat sing oleh iki pasti wonten wong NU niku fleksibel sekali. Ulama NU niku kuwadah pendapatnya otomatis nggih kata. Lah niki dengan bid'ah ini dengan mungkin punya hak penuh mengelola zakat. Di antara hak jenengan gadah bagian dari zakat itu. Nah niki sing perlu mangke dipun jelasaken teng warga mulih boten wonten kesenjangan. Waduh ambil saya oleh bagian. Ra ngoten kemungkinane. Nggih. Biasane gak oleh saiki oleh. Niki mangke mungkin sangat mungkin menimbulkan kesenjangan dateng lintune sing boten dados amin. Mila saking menika mangke kersane dijlentrehake kalih Pak Mustofa selaku pengurus Majelis Kecamatan Bantul sing baku hajat kita niku dadi ngupgrade memperbaharui pengetahuan kita tentang zakat. Insyaallah mangke dari ranting maringi gambaran spesifikasinya zakat. Zakat fitrah niku ya napa, zakat mal ya napa, insyaallah mangke Pak Gufron paling selebaran. Kula pengen sing sugih-sugih iku zakat ngono lho. Nggih, cek berkah. Karena kan yang sugih lagi. Enten boten yang sebenarnya sing sugih. Nah, kata iku zakat mal iki gak dijikuk, gak kira zakat niku. Diparani jenengane wong sugih. Jenengan wis masuk nyoba dengan hitung lek cukup dengan zakat ngoten lho. Niku kok tugas ambil lek jenengan wis di bid'ah jenengan kudu ngono. Ora ada medeni lho iki tugas Mas. Mboten namung ngitung bagian tapi nggih kumpul. Lek sahabat riyen niku moro nang omahe disebute. Apaan Pak zakat? Termasuk salaba. Hamamatul masjid mani kowe nek sikut sarung wae ditiang karo bojone nek salat niku. Ora betah kire akhirnya jaluk donga kan Nabi kula wis gak betah nglarak dengan dungane. Mboten dungane kanjeng Nabi. Kon sabar, akhirnya sampai moro ke kanjeng Nabi ting 3. Salah bani, moro gak ditungani, moro gak ditungani. Sing ping 3 mboten ditungani mek dikeki wedhus. Namun diparingi
Mendo siji niki akhire kebalik kampung. Siji dadi upake akhire niku lek kitab niku diistilahne rong gunung. Pedhus siji dadi rong gunung. Lah salah bae kita mboten kudu zakat. Diparani ali gak gelem zakat. Ya kok tak zakat dhewe ya Kanjeng Nabi. Pareng Utsman, sahabat Utsman jawabe ya padha. Sahabat Abu Bakar sing alus ngono. Umar sing preman nggih mboten mempan. Sampai turun ayat untuk napa niki? Sisa labah mergo gak gelem zakat. Lho wedhus wong gunung ya, Pak. Sak gunung sisi pirang wedhus niku. 500 ya kan gitu. Nah, makanya di antara penting kita iki wis sugih sumber benih dalam zakat insyaallah gak ono sing kebingungan. Cukup kabeh insyaallah. Allahumma amin. Niku mawon kula namung ngira-ngirai namung ngawiti mawon iki brojone kali Pak Mustofa ngoten nggih. Kira lakunya matur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Mangkatan bawa sambutan saking pengurus ranting desa Sumber Bening. Juga sebelum sambutan dari MUIC Kecamatan Bantul, perlu saya sedikit sampaikan, menyampaikan kepada seluruh takmir mushola masjid yang hadir hari ini. Selaku Ketua Masisnu Desa Sumber Bening, saya mohon maaf karena hari ini ternyata teman-teman kita masih banyak yang belum bersedia untuk dibaiat dengan alasan yang berbeda-beda. Dan saya sampaikan juga kepada Ketua MBC, mohon maaf sekali. Insya Allah mudah-mudahan dengan kedekatan atau pendekatan kita tahun depan semua bisa. Intinya terutama dari Banjarjo sama sekali belum ada. Sekali lagi mohon maaf dengan alasan satu tempat dan tempat lainnya yang berbeda. Makanya untuk mengkondisikan untuk Ramadan ini nganggo Tenaga Agung atas nama pengurus Masisnu secara pribadi selaku ketua, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya baik kepada Masisnu Kecamatan Bantul juga kepada seluruh undangan yang hadir hari ini atas belum bersedianya dari teman-teman kita yang malam hari ini untuk diberikan menjadi amil zakat. Insyaallah itu. Dan untuk berikutnya sambutan dari pengurus RPC Kecamatan Bantul kepada Bapak Mustofa waktu saya persilahkan. Para ustaz ingkang kula tandimi, yang terhormat pimpinan atau yang mewakili MBCNU Kecamatan Bantul, yang terhormat Ketua Ranting beserta jajaran Ranting NU Desa Sumber Bening, yang terhormat Ketua Ranting dari beberapa desa yang mungkin juga hadir, yang terhormat Sohibul Bed dari Pak Ufron, dan yang saya muliakan, saya hormati sedoyo para kiai, para ustaz yang berbahagia. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini kita diberi kesehatan, diberi kesempatan sehingga dapat berkumpul dalam rangka pengukuhan atau peresmian pembaiatan amil zakat tahun 2023 oleh MBC Masisnu Kecamatan Bantul. Para rawuh, bapak-bapak semua yang saya hormati, mohon izin kula menyampaikan ini. Sebelum menyampaikan beberapa hal, kami juga mohon maaf, tim dari kecamatan kami hanya bisa hadir 2 orang dikarenakan pengurus-pengurus yang lain juga masih ada beberapa giat yang tidak bisa mengikuti bersama-sama ke sini. Kemudian untuk yang selanjutnya juga ucapan terima kasih atas fasilitasinya, khususnya takmir Masjid Miftahul Huda selaku tuan rumah, juga para sesepuh, juga pengurus ranting Masisnu. Saya ucapkan terima kasih. Bapak-bapak semua yang saya hormati, bila saya nanti ada beberapa penyampaian yang kurang jelas atau
Di sini kami menyampaikan secara legalitas sesuai apa yang kami peroleh dari PJ Kabupaten Malang, bahwasannya seperti yang disampaikan oleh Gus tadi, niku leres, memang betul yang selama ini warga kita rata-rata itu hanya sebagai panitia zakat. Maka bagaimana dalam berupaya caranya untuk secara legalitas memiliki kewenangan untuk mengelola zakat tersebut. Akhirnya timbullah, sebenarnya sudah 3 tahun yang lalu, cuma kita di NU tadi sudah disampaikan masih banyak warga kita yang belum memahami, belum menerima, sehingga mungkin itu bagian dari kendala-kendala untuk proses sebagai amil zakat. Bapak-bapak yang saya hormati, mungkin sedikit mawon ya yang saya sampaikan, karena tadi sudah disampaikan sebenarnya sudah sangat jelas Bapak Ibu, bahwa amil itu diangkat oleh pemerintah, dalam hal ini Negara Kesatuan Republik Indonesia, dalam hal ini Presiden, kemudian ke Kementerian Agama, kemudian turun Basnas. Nah, ini diatur tidak serta-merta hanya dari ADART NU mawon, tidak, tapi juga oleh pemerintah, yaitu diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang amil zakat, infak dan sedekah. Insya Allah kalau tidak salah di pasal 17 di situ disebutkan bahwa pemerintah dalam hal ini memberikan izin kepada organisasi swasta, dalam hal ini yang disingkat LAS atau lembaga amil zakat, baik yang didirikan oleh swasta maupun yang lainnya yang secara struktur memiliki izin dari pemerintah. Nah, di situ jelas bahwa amil itu yang mengangkat pemerintah, kemudian Basnas itu ada 2 di dalam undang-undang itu, yang pertama Basnas, yang kedua LAS. Nah, kita ini termasuk ada di bawah LAS atau lembaga amil zakat, yang sama-sama diberi kewenangan dalam hal ini oleh Menteri Agama sampai pada Presiden. Maka leres dirosikus wau panjenengan akan sah dan resmi secara legalitas formalnya, panjenengan sah untuk mengurus zakat. Nah, kemudian bagaimana pengelolaannya? Apakah zakat itu nanti harus masuk ke PC atau ke MWJ atau bagaimana? Proses pengelolaan zakat itu tidak jauh berbeda dengan proses yang panjenengan lakukan di tahun-tahun sebelumnya. Jadi panjenengan biasanya menerima dan mengumpulkan zakat di masjid atau di musola, kemudian panjenengan distribusikan di warga sekitar panjenengan, ya itu sama. Sama. Cuma kalau panjenengan yang dulu tidak memiliki hak, betul. Nah, sekarang apabila panjenengan sudah di legal formalnya sudah di SK-kan dalam hal ini oleh NU melalui lazisnunya, maka panjenengan punya hak mengumpulkan, mengelola dan mendistribusikan zakat. Nah, jadi kalaupun ada pertanyaan yang disampaikan tadi, saya ini pernah ambil mendapat bagian begini-begini, itu monggo panjenengan jelaskan dengan sedetil-detilnya. Di dalam undang-undang itu kami disarankan oleh PJ, panjenengan kalau ruang lingkupnya memang masih kecil pengumpulan zakatnya, mohon menyesuaikan. Kalau saklek seperti di undang-undang yang diberikan hak kelola itu 12,5%. Kalau panjenengan nanti diambil saklek, nggih kasihan, takutnya warga panjenengan ada yang belum
Masalah lain-lainnya, masalah fikihnya dan lain-lain sebagainya, saya yakin teng mriki pun panjenengan sudah banyak sekali rujukan, mulai dari ranting dan para sesepuh, para yai mriki pun zakat itu pastinya sama, tidak akan ada perubahan seperti itu. Cuma memang banyak pendapatnya. Terus bagaimana Pak untuk di Lasisnu kemarin berdasarkan hasil dari Lembaga Bajul Masail di Jawa Timur menetapkan, nanti edarannya juga akan turun, menetapkan bahwa jumlah zakat atau nominal zakat itu 2,75. Oke, 2,75. Oleh karena itu yang biasa cuma membawa uang ini disarankan oleh BC, yang biasa warga kita membawa uang, maka panjenengan amil menyediakan beras di tempatnya panjenengan untuk nanti dibeli oleh muzaki tadi atau orang yang berzakat tadi, dan kemudian diserahkan kepada panjenengan. Dan hal-hal yang lain nanti pasti ada edaran-edaran tertentu. Nah, mungkin itu ya gambaran umum, karena kami spesifikasinya lebih pada legalitas formalnya dan pada keorganisasiannya. Dan apabila ada beberapa nanti yang kurang jelas, bisa dikomunikasikan dengan kami, bisa juga dengan ranting dan lain sebagainya. Terus tidak ada perubahan nanti semua zakat ini harus kumpul jadi satu apa enggak. Itu ada di pengelolaan panjenengan semua. Misalnya di takmir masjid ini ya sama seperti tahun yang lalu, jangan kelola sebaik-baiknya. Cuma sekarang lebih apa namanya ya, lebih clearnya sekarang ibarat pengendara itu sudah punya SIM-nya, punya legalitas formalnya. Dan perlu diketahui SK amil zakat ini hanya berlaku 1 tahun, artinya berlaku untuk Ramadan ini saja. Untuk Ramadan yang akan datang ya harus di SK-kan ulang atau dibayar ulang. Ngoten arahan dari BC. Terus bagaimana untuk apakah MBC ranting, MBC dan BC itu masih minta Pak zakatnya? Nggih. Panjenengan setelah sah menjadi amil, panjenengan punya satu kewajiban, yaitu wajib melaporkan kepada kami baik itu muzakinya dan penerimanya. Maten nggih. Untuk formatnya nanti saya share ke ketua ranting, dan nanti ketua ranting yang mengeser ke panjenengan. Terus itu menjadi kewajiban panjenengan dalam mencatat keseluruhan itu berapa dan berapa yang didistribusikan. Nah, itu bagian dari kami di BC yang nanti kami juga akan melaporkan kepada BC Kabupaten Malang. Nah, ini hal yang tidak terpisahkan berkaitan dengan ini. Ini sifatnya wajib untuk laporan. Kemudian yang kedua, kami dari BC diminta, meminta untuk kemaslahatan keorganisan ke-NU-an kita, dari tiap-tiap amil itu meminta 3 bagian. Kalau bahasa Banturnya 3 kresek. Untuk siapa? 1 untuk ranting di Sumber Bening sini. Dalam hal ini ranting ada 2, ranting Lasisnu dan ranting NU-nya. Itu harus bekerja sama, tak 1. Kemudian yang kedua untuk MBC Lasisnu tingkat kecamatan. Kemudian yang ketiga untuk PC Lasisnu Kabupaten Malang. Itu kapan? Nanti setelah proses laporan dan pengelolaan serta pendistribusian sudah selesai. Intinya di hari Lebaran lah, kurang lebih
satu itu tetap dikelola oleh Desa Sumberbening sendiri. Maka itu permintaan dari PJ Kabupaten Malang. Untuk hal-hal yang lain yang bersifat dengan administrasi, ya cuma itu yang menjadi titik tekannya. Ketika panjenengan sudah di SK-kan, maka panjenengan punya kewajiban melaporkan dalam hal ini sesuai hierarkinya yang nanti pada akhirnya kepada pemerintah. Jadi mohon jangan lupa ya, nanti untuk laporan ini yang penting bagi amil yang sudah di SK. Begitu. Kemudian yang selanjutnya menyinggung berkaitan dengan Lazisnu di Desa Sumberbening. Sekiranya mungkin kita punya program sebenarnya, cuma di Sumberbening kok kayaknya belum jalan gitu. Nanti mohon kerjasamanya nih. Programnya ngeten. Kalau yang dulu-dulu mungkin panjenengan belum dengar atau apa ngeten. Panjenengan Lazisnu itu namanya kan Lembaga Amil Zakat Infak dan Sodako. Jadi Lazisnu itu mengeluarkan kelontong apa itu ya, kotak amal ke panjenengan semua. Kemudian panjenengan mengisi sanduwene ngaten, sanduwene. Kemudian panjenengan setiap bulan sekali atau berapalah terserah sepakatan di ranting Sumberbening ini dikumpulkan jadi satu. Untuk apa uang itu? Ya untuk warga masyarakat Sumberbening yang wajib kita bantu. Artinya ya untuk warga yang kurang mampu, untuk kemaslahatan lain, untuk anak yang tidak bersekolah tidak mampu dan lain sebagainya. Nah itu program nanti atau yang pasca di luar Ramadan ini. Mungkin itu untuk menyingkat waktu. Kalaupun ada hal yang kurang jelas nanti bisa kita komunikasi melalui via WA ataupun via yang lain. Saya kira insya Allah jelas lah. Panjenengan saat ini pun dados amil pun gak ada hak punya bagian. Dan panjenengan punya kewajiban yaitu melaporkan apa yang panjenengan lakukan di wilayah panjenengan masing-masing berkaitan dengan zakat. Sama, muzaki zakatnya sama, penerima zakatnya sama. Tadi itu yang disampaikan yang disampaikan oleh Gus berkaitan dengan 8 asnaf itu tadi sama, tidak ada perubahan. Hanya panjenengan sekarang sah secara legal menjadi amil di tempat panjenengan. Mungkin itu sekedar sekapursi atau pembukaan gambaran secara umum dari kami. Ini nanti dikembalikan dulu apa langsung proses Gus? Langsung proses mawon nggih. Bapak Ibu yang saya hormati, Bapak-bapak yang saya hormati, ngapunten kemarin rencananya malam Selasa itu enggak jadi, kemudian dirubah lagi. Saya mohon maaf sekali nggih. Mohon maaf sekali, memang di bulan Ramadan ini rata-rata giatnya malam. Jadi mungkin kami ada keterlambatan, mohon maaf sebesar-besarnya. Manakala setelah ini ada tambahan, monggo tidak apa-apa, tetap kita usulkan. Ada tambahan berkaitan dengan amil, monggo tetap kita usulkan kepada PJ. Sebelumnya mohon izin untuk ketua yang sudah diusulkan kemarin, saya sebutkan nanti maju ke depan lenggah mriki. Dan yang belum punya wudhu, mungkin tadi wudhu nggak punya wudhu, monggo berwudhu dulu. Khususnya untuk ketua, saya panggil Masjid Miftahul Huda, ketuanya Pak Samsuliati, Ustadz Samsuliati, monggo duduk di depan. Kemudian Musola Al Khair Ustadz Ahmad Ridwan atau yang mewakili. Kemudian Musola Miftahul Dakwah Ustadz Subaidil Akror. Kemudian
Rahman, Ustadz Jemingan, kemudian Masjid Syarifuddin Hidayatullah Ustadz Ahmad Toni, kemudian Masjid Jami' Darussalam Ustadz Muzakir, kemudian Musola Darul Akhlak Ustadz Muhammad Saiful, kemudian Musola Miftahul Ulum Ustadz Puji Samsudin, kemudian MTS dan MA Darussalam Ustadz Faisal Ilhamdani. Monggo. Nah, mungkin yang lupa atau tidak terpanggil monggo bisa maju ke depan. Dari berapa tadi? Masih 7 9 ya. Oke. Termasuk yang penting lagi sebenarnya madrasah Pak, atau sekolah atau lembaga. Itu sangat penting karena biasanya siswa-siswinya itu zakatnya di madrasah. Maka monggo dianjurkan untuk Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum pembacaan SK dan pembayatan, mari kita baca surat Al-Fatihah. Mudah-mudahan amanah yang akan kita laksanakan berjalan dengan lancar. Ila hadratin Nabi Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa auladihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa sahbihi ajma'in. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Surat keputusan nomor 261 garis miring SK garis miring 35.15.08.A B garis miring Lazisnu underscore PCNU garis miring 3 Romawi garis miring 2023 tentang pengesahan dan pemberian izin operasional kepada Jaringan Pengelola Zakat Infak dan Sodaqoh ZBSIS, Lembaga Amil Zakat Infak dan Sodaqoh Nahdlatul Ulama, Masjid dan Musola Seranting Sumber Bening, Kecamatan Bantul, Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan senantiasa mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala, Lazisnu PCNU Kabupaten Malang setelah menimbang dan seterusnya mengingat dan seterusnya memutuskan menetapkan nama-nama terlampir: 1. Amil zakat Masjid Miftahul Huda, 2. Amil zakat Musola Al Khair, 3. Amil zakat Musola Miftahul Dakwah, 4. Amil zakat Musola Baitur Rahman, 5. Amil zakat Masjid Syarifuddin Hidayatullah, 6.
amil zakat Masjid Jami' Darussalam, 7 amil zakat Musolla Darul Akhlak, 8 amil zakat Musolla Miftahul Ulum, 9 amil zakat MTS dan MA Darussalam. Ditetapkan di Malang pada tanggal 8 Ramadan 1444 Hijriah, 30 Maret 2023 Masehi. Lembaga Amil Zakat Infak Shodaqoh Nahdlatul Ulama PCNU Kabupaten Malang, Imam Masruri. Ketua ditandatangani Ahmad Saiful KSIP, Sekretaris ditandatangani. Monggo dumateng para amil untuk semuanya, mohon hadirin ikut berdiri. Samangke panjenengan sedaya ikuti kata-kata dari saya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula.